Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini akan dibahas soal-soal kesetimbangan kimia. Langsung saja pada soal nomor 1. Nah, kita baca dulu soalnya, kemudian kita bahas. Tentukan kesetimbangan berikut tergolong kesetimbangan homogen atau heterogen. Ada reaksi A, B, C, dan D. Nah, kita ingat bahwa reaksi kesetimbangan itu jenisnya ada dua. Yang pertama adalah reaksi kesetimbangan homogen, di mana reaksi kesetimbangan homogen itu merupakan reaksi kesetimbangan dengan fase yang sama. Sedangkan untuk reaksi kesetimbangan heterogen itu merupakan reaksi kesetimbangan dengan fase yang berbeda. Bisa 2, bisa 3, bahkan bisa 4. Baik, kita bahas untuk reaksi yang pertama, termasuk homogen atau heterogen. Nitrogen dengan fase gas bereaksi dengan hidrogen dengan fase gas setimbang dengan amonia fasenya gas. Nah, kita analisis di sini untuk reaksi yang pertama. Reaksi yang pertama fasenya di sini semuanya adalah gas. Ya, gas, gas, dan gas. Maka karena dia fasenya sama atau fasenya hanya satu, maka untuk reaksi yang A kita golongkan sebagai reaksi homogen, reaksi kesetimbangan homogen. Baik, yang kedua, SO2 fasenya gas bereaksi dengan oksigen fasenya gas setimbang dengan SO3 fasenya gas. Nah, ini juga sama, di mana fasenya di sini semuanya adalah gas. Nah, karena fasenya semuanya sama atau hanya satu fase, maka di sini termasuk dalam reaksi kesetimbangan homogen. Nah, kemudian untuk yang C, reaksinya adalah NH4OH fasenya aki, ya, larutan, setimbang dengan NH4 fasenya aki atau larutan dan OH- fasenya aki. Nah, semuanya di sini fasenya aki. Jadi satu fasa. Maka dikatakan reaksi yang C merupakan reaksi kesetimbangan homogen. Nah, lanjut yang ke D, ya, yang D. CaCO3 fasenya solid setimbang dengan CaO fasenya solid dan karbon dioksida fasenya gas. Di sini ada dua fase yang berbeda ya, yaitu solid. Nah, dari sini gas. Maka untuk reaksi D karena reaksinya berbeda, kita golongkan sebagai reaksi kesetimbangan heterogen. Itu ya. Baik, lanjut ke yang soal 2. Nah, soal 2 di sini masuk ke perhitungan ya. Nah, gas SO3 ARS itu 32, O16 sebanyak 160 gram dipanaskan dalam wadah 1 liter. Sehingga terjadi kesetimbangan menurut reaksi sebagai berikut. Ya, pada saat perbandingan mol SO3 banding SO2 sama dengan 2 banding 3, hitunglah derajat disosiasi atau alfa dan yang B KC, tetapan kesetimbangan konsentrasi. Nah, baik, dari soal ini yang kita lakukan yang pertama kali adalah tulis reaksinya terlebih dahulu. Nah, di sini saya tuliskan reaksinya ya, yaitu SO2SO3 fasenya gas setimbang dengan 2SO2 fasenya gas dan O2 fasenya gas. Nah, kemudian setelah ini kita tuliskan tabel MRS ya. Nah, saya tuliskan ya, MRS. Mula-mula reaksi setimbang. Nah, kemudian masukkan mol yang diketahui. Nah, di sini diketahui gas SO3 sebanyak 160 gram. MR-nya sudah AR-nya sudah diketahui. Maka di sini kita tahu mol dari SO3. Nah, kita cari dulu untuk mol SO3 ya. Saya tuliskan di sini. Ingat, mol itu bisa kita cari dengan membagi ya gram ya dengan MR. MR-nya si SO3. MR. Nah, gramnya adalah 160. Nah, kemudian MR-nya kita hitung ya. SO3 S-nya ada 1, nah ARS 32 berarti di sini 32 ditambah 3O. Nah, berarti di sini 3 dikali AR-nya O. AR-nya O 16. Jadi di sini 160 dibagi 80. Ya, bagi 80. Hasilnya adalah 2 ya, 2 mol.
Oke, ini adalah mol mula-mula dari SO3. Maka dari itu kita tuliskan di sini 2 mol. Nah, nah, kemudian yang A ini diminta untuk menghitung derajat disosiasi. Berarti di sini kita membutuhkan untuk menghitung derajat disosiasi itu adalah mol zat terurai atau yang bereaksi dibagi dengan mol mula-mula. Maka kita butuh mol yang ada di bagian reaksi di sini. Ya, nah ini karena belum diketahui, yang diketahui adalah perbandingan SO3 dan SO2. Ya, berarti oh maaf, ini perbandingan O2. Nah ini soalnya perbandingan O2. Ya, nah baik Bu, ini saya revisi ya. SO3 banding O2. Nah sama dengan 2:3. Nah, baik. Jadi di sini karena molnya untuk yang bereaksi belum tahu, maka kita ibaratkan X, ya, X mol. Nah, kemudian ya, kita buat perbandingan koefisiennya ya. Kalau di sini X, nah untuk dua koefisien, nah ini dua koefisien juga, berarti di sini juga X ya. Kemudian ini satu ya, koefisiennya satu, berarti di sini 0,5 X, setengah X. Nah, X mol. Ya. Jadi di sini kita kurangkan ya, 2 dikurangi X mol. Nah, kemudian ini tinggal kita turunkan, ini X mol, ini 0,5 X mol. Nah, itu ya. Nah, baik. Nah, di sini sudah kita dapatkan ya, dalam keadaan setimbang ya, SO3-nya di sini 2 min X. SO2-nya ini X, O2-nya itu 0,5 X. Nah, kemudian untuk mencari harga X, maka kita gunakan perbandingan SO3 dengan O2. Nah, di sini saya buat perbandingan ya, SO3 dibanding O2. Nah, SO3-nya itu 2 ya. SO3-nya itu 2 perbandingannya. O2-nya adalah 3. Nah, kemudian ini kita bandingkan dengan mol yang kita cari pada keadaan setimbang ini ya. Untuk SO3-nya kan ini. Kemudian untuk O2-nya kan ini. Nah, berarti kita buat perbandingan di sini ya. 2 min X. Nah, kan ini ya. Nah, dibagi 0,5 X. Nah, tinggal kita buat dikali silang ya. Jadi ini ya, ini kali ini ya. Nah, kemudian nah ini ya. Ini kali ini berarti 3 kali 2 itu 6 ya, 6 min 3 kali min X. Nah, jadi di sini 3X sama dengan 2 kali 0,5 X berarti 1X atau saya tulis X. Nah, sehingga di sini ya min 3X, nah, min 3X, nah, min X nah, sama dengan min 6. Nah, jadi X-nya ya saya lanjutkan di sini. Nah, jadi di sini min 4 sama dengan min 4X ya sama dengan 6. Jadi min 6. Nah, jadi X sama dengan min 6 dibagi min 4. Hasilnya adalah 1,5. Nah, jadi di sini mol ya. Jadi di sini untuk X-nya itu adalah 1,5 mol. Nah, kita jawab untuk yang bagian A. Ya, bagian A itu adalah menghitung derajat disosiasi ya. Derajat disosiasi atau alfa sama dengan molnya zat yang terurai ya, terurai. Ya, saya singkat ter saja ya di sini ya. Per mol mula-mula. Nah, mol mula-mula. Mula-mula. Nah, kita masukkan molnya zat terurai. Mol zat terurai kan ini ya, X ya, X mol. Nah, X-nya tadi sudah ketemu 1,5. Jadi kita teruskan di sini 1,5 mol. Dibagi mol mula-mula. Berapa mol mula-mulanya? Mol mula-mulanya adalah, nah ini ya, 2. Jadi di sini 2. Ya, sama dengan ya 1,5 dibagi 2. Hasilnya adalah 0,75. Nah, ini ya. Nah, kemudian biasanya itu untuk di soal yang lain itu derajat disosiasi dinyatakan dalam persen, ya. Jadi kalau ini kita ubah ke dalam persen berarti
Ini sama dengan tinggal dikalikan 100% sama dengan 75%. Gitu ya. Oke. Baik. Kemudian kita bahas yang B, langsung yang B ya, biar tidak terlalu panjang videonya. Yang B adalah menghitung KC ya, KC. Nah, kita tuliskan dulu ya KC-nya di sini. Nah, rumus KC-nya. Rumus KC itu biasa ya, produk dibagi konsentrasi produk dibagi konsentrasi reaktan dipangkatkan koefisien. Nah, ini karena semuanya gas berarti semua kita masukkan. Jadi di sini SO3 ya, konsentrasi SO2, maaf, SO2. Nah, SO2 dipangkatkan koefisiennya. Berapa koefisiennya? 2. Dikali konsentrasi O2. Nah, dipangkatkan koefisiennya 1 ya. Dibagi dengan konsentrasi dari SO3, yaitu reaktannya. Nah, dipangkatkan koefisien. Koefisiennya adalah 2. Nah, tinggal kita masukkan ya di sini ya. Jangan lupa untuk mengubah dari mol menjadi molaritas ya. Tinggal dibagi dengan volumenya. Nah, jadi mol dibagi volume. Nah, ini ya. Jadi yang sebelah sini SO2. SO2 di sini yang setimbang itu X mol. X mol tadi kita tahu 1,5. 1,5 mol. Nah, 1,5 mol dibagi dengan volumenya. Volumenya 1. Berarti di sini kita tuliskan 1 ya, 1 liter. Pangkat 2. Dikali dengan O2. O2 di sini 0,5 dikali X. Berarti di sini 0,5 dikali ya setengahnya dari 1,5 ya, berarti 0,75. Nah, jadi di sini 0,75. Ini tahu ya, 0,75 dari mana ya? Dibagi 1. Nah, 0,75 itu dari sini ya. Dari sini 0,5 dikali X. X-nya ketemu 1,5, berarti 0,5 atau setengah dikali 1,5. Atau setengahnya dari 1,5, yaitu 0,75. Dibagi dengan konsentrasi ya atau molaritas dari SO3. SO3 di sini 2 min X, 2 min X ya. 2 min X, X-nya tadi ketemu 1,5 berarti 2 dikurangi 1,5 ya kan? Nah, hasilnya adalah 0,5. Nah, 0,5 dibagi volumenya. Volumenya adalah 1. Nah, berarti di sini pangkatkan 2 ya, ini pangkat 2. Nah, sehingga di sini hasilnya adalah 6,75. Nah, gitu ya. Jadi untuk yang A ketemunya ya hasilnya ada 75%, untuk yang B 6,75. 6,75 gitu ya. Baik, itu untuk soal nomor 2. Nah, kita lanjut untuk soal yang nomor 3. Baik, diketahui reaksi kesetimbangan ya. Reaksi kesetimbangan itunya adalah CO dengan fase gas plus 2H2 dengan fase gas setimbang dengan CH3OH. Nah, tuliskan yang pertama rumus KP, yang kedua hubungan KP dan KC. Baik, kita bahas dulu untuk yang rumus KP. Ingat ya, rumus KP itu KP ya, KP itu adalah tetapan kesetimbangan tekanan gas ya parsial. Nah, di mana nanti untuk menuliskan persamaan KP di sini seperti KC ya, tetapi diganti dengan tekanannya. Jadi tekanan parsial gas dari produk dipangkatkan koefisien dibagi dengan tekanan parsial dari reaktan dipangkatkan dengan koefisien. Nah, baik, kita tuliskan di sini ya untuk KP ya. Nah, jadi ini ya, ini dipangkatkan dengan itu. Nah, jadi di sini saya tuliskan untuk yang A ya, KP sama dengan nah ya, tekanan parsial atau P ya, P-nya dari CH3OH. CH3OH. Nah, dipangkatkan koefisien karena koefisiennya 1 ya, berarti tidak kita tuliskan. Dibagi dengan, dan ingat ya yang kita masukkan dalam persamaan KP itu yang wujudnya gas. Nah, kebetulan di sini semuanya gas. Berarti kita masukkan semua. Dibagi dengan tekanan parsial dari CO ya, berarti ya dipangkatkan koefisien. Nah, koefisiennya 1. Nah, dikali tekanan parsial dari H2 dipangkatkan koefisien. Koefisiennya adalah 2. Berarti kita pangkatkan 2. Nah, gini ya. Ini untuk yang A, yaitu rumus KP. Kemudian yang B. Nah, langsung saja yang B. Hubungan KP dan KC. Nah, kita tahu ya bahwa untuk hubungan KP dan KC itu ya KP sama dengan
KC. Nah, KC dikali RT, RT pangkat delta N. Pangkat delta N. Nah, jadi di sini ya, KP-nya KP sama dengan, nah KC-nya kita tuliskan, ya. KC itu konsentrasi dari produk, ya, berarti kita tuliskan di sini, ya, CH3, COH, maaf ya, ini OH. Nah, sebentar, saya hapus dulu. Nah, OH ya, CH3OH. Nah, CH3OH. Nah, dipangkatkan koefisiennya 1, berarti tidak usah kita tuliskan, dibagi dengan konsentrasi dari CO, ya, konsentrasi dari CO, dipangkatkan 1, ya, nah, dikali konsentrasi dari H2, dipangkatkan 2. Nah, dikali R, ya, dikali T, nah ini ya, nah, dipangkatkan delta N. Nah, kita cari dulu delta N. Delta N itu adalah selisih koefisien reaksi, di mana koefisien reaksi dari produk dikurangi koefisien reaksi dari reaktan. Ya, ini di mana koefisien reaksi dari produknya ini 1 ya, 1. Dikurangi koefisien reaksi dari produk. Di sini 1, di sini 2, berarti 1 ditambah 2. Nah, sama dengan 1 dikurangi 3. Nah, hasilnya adalah min 2. Nah, sehingga di sini kita tuliskan min 2. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi ini merupakan hubungan KC dan KP. Ya. Nah, dari soal tersebut. Nah, sampai sini saja nggak apa-apa, sudah betul. Ya. Baik, kemudian kita bahas langsung untuk yang soal nomor 4, biar tidak terlalu lama ya. Soal nomor 4. Tuliskan bentuk rumus kesetimbangan KC pada reaksi berikut. Jadi di sini diminta untuk menuliskan rumus kesetimbangan KC-nya. Nah, yang pertama dulu, ya, yang pertama dulu. Nah, kita harus ingat bahwa untuk menuliskan rumus kesetimbangan KC, yang kita masukkan dalam persamaan itu hanya yang wujudnya gas dan wujudnya api. Ya, untuk solid dan liquid tidak usah dimasukkan. Nah, jadi di sini kita lihat untuk fasenya di sini gas, di sini solid. Jadi ini tidak kita masukkan. Ya, jadi di sini untuk persamaan KC-nya sama dengan, ya, ini ya, konsentrasi dari CO dipangkatkan 2, koefisiennya 2, dibagi dengan konsentrasi dari CO2. Nah, gini ya. Oke. Nah, kemudian yang B. Nah, di sini solid. Nah, tidak kita masukkan. Di sini aki kita masukkan. Ini aki kita masukkan, ini solid tidak. Jadi untuk KC-nya nah, sama dengan, nah ini ya, konsentrasi dari Zn 2 plus, ya, dipangkatkan koefisien, ya, 1 koefisiennya dibagi dengan konsentrasi dari CO2 plus. Nah, pangkatkan 1. Baik, langsung saja ke yang C. Ya, di sini liquid tidak masuk, ya, di sini aki, di sini aki. Nah, ini gas ini, ya. Jadi masuk semua, kecuali yang H2O. Baik, jadi di sini untuk KC-nya sama dengan, nah, ini ya, berarti konsentrasi CH3COOH. Nah, CH3COOH. Nah, dibagi dengan ini ya, konsentrasi dari CH3 COO-, nah, COO-, ya, dikali konsentrasi dari, oh ini OH-nya ada ya, nah, terlewat. Nah, di sini berarti ya, karena kan dia termasuk produk ya. Jadi di sini konsentrasi CH3COOH dikali konsentrasi OH-. Nah, ini ya. Oke, tadi terlewat ya, mohon maaf, dibagi dengan konsentrasi CH3COO-. Gini ya. Oke, baik. Yang terakhir yang D, ya ini solid tidak masuk. Ini gas, ini gas. Nah, berarti untuk KC-nya, nah KC-nya sama dengan konsentrasi dari H2 dikali konsentrasi dari I2. Nah, ini ya. Nah, karena ini solid jadi tidak kita bagi ya, tidak dimasukkan dalam persamaan. Oke, baik. Nah, lanjut yang terakhir adalah soal nomor 5. Baik, kita
Kita lihat dulu soalnya. Dalam bejana 2 liter terdapat reaksi kesetimbangan 4 NH3 plus 5 O2 setimbang dengan 4 NO dan H2O. Kc-nya itu 8, diketahui Kc-nya 8. Jika pada kesetimbangan terdapat 0,2 mol NO dan 0,3 mol H2O serta 0,25 mol O2, hitunglah konsentrasi NH3 pada saat setimbang. Nah, jadi di sini ya, kita tuliskan dulu persamaan reaksinya, yaitu NH3 ya, 4 NH3 plus 5 O2 setimbang 4 NO dan 6 H2O. Kemudian kita masukkan ya MRS. Nah, MRS. Nah, karena di sini sudah dalam keadaan setimbang, berarti langsung kita masukkan ya dalam keadaan setimbang. Nah, jadi di sini untuk yang diketahui 0,2 mol NO. Nah, berarti di sini ya 0,2 mol. Nah, oke. Baik, kemudian lanjut dan 0,3 H2. H2 mana di sini ya? 0,3 mol. Kemudian serta 0,25 O2. Nah, berarti di sini ya 0,25 mol. Nah, yang ditanyakan adalah di sini Kc-nya diketahui 8, yang ditanyakan adalah konsentrasi dari NH3. Saya tuliskan X. Ini ya. Nah, kita masukkan karena yang diketahui adalah Kc, berarti kita masukkan dalam persamaan Kc. Nah, persamaan Kc sama dengan ya konsentrasi dari ini ya NO pangkatkan 4 dikali konsentrasi H2O pangkatkan 6 dibagi ini ya karena semuanya gas ya ini itu di soal itu gas juga ya ini gas juga ya ini gas juga. Nah, jadi semuanya kita masukkan. Nah, ini kurang ya soalnya di sini gas. Nah, kemudian kita lanjutkan dibagi dengan konsentrasi dari NH3 NH3 dipangkatkan koefisiennya itu 4 dikali konsentrasi O2 dipangkatkan 5. Nah, baik kita masukkan untuk datanya Kc 8. Jadi kita tuliskan di sini 8 sama dengan NO konsentrasi NO ini ya 0,2. Nah, 0, mol ya dalam mol ya. Jangan lupa dibagi volume. Volumenya adalah 2. Nah, di sini 2 ya. Dibagi dipangkatkan dengan 4. Dikali konsentrasi dari H2O. Nah, di sini molnya adalah 0,3 dibagi 2 yaitu volumenya. Ya, volumenya itu 2 liter. Dipangkatkan 6. Dibagi dengan NH3 kan X ya. Saya tuliskan di sini X pangkat 4. Nah, dikali O2. Di sini O2 konsentrasinya 0,25 mol dibagi 2 ya. Jadi di sini 0,25 mol dibagi 2 liter. Pangkatkan 5. Nah, jadi seperti ini ya. Tinggal kita pindah ruas ya. Jadi ini dikali 8 sama dengan ini ya perkaliannya ini. Ya. Nah, jadi di sini 8 ya, 8 dikali X pangkat 4 dikali 0,25 ya. 0,25 Nah, 25 bagi 2 pangkatkan 5 sama dengan ini ya 0,2 bagi 2 pangkatkan 4 dikali 0,3 dibagi 2 pangkatkan 6. Nah, jadinya ini ya 8 kali X pangkat 4, kemudian 0,2 dibagi 2, itu 0,1 pangkatkan 4 ya, dikali 0,3 per 2, pangkatkan 6, dibagi dengan ini, 0,25 per 2 pangkat 5. Ya, hasilnya di sini adalah 4,37. Nah, ini ya, sebentar. Ini tinggal
Nah, sebentar. Nah, ini 8 X pangkat 4 di sini hasilnya ya tadi ya 37,97. Nah, jadi X pangkat X-nya sama dengan ya tinggal 37,97 bagi 8 akar 4. Ya, jadi 37,97 dibagi 8 itu hasilnya adalah di sini ya. Nah, di sini 4,7. Nah, jadi X-nya sama dengan akar 4 dari 4,7. Hasilnya, hasil akhirnya adalah 1,472. Ya, atau 1,5 kalau kita bulatkan. Nah, gitu ya. Oke, baik. Jadi untuk konsentrasi NH3-nya di sini ketemunya adalah 1,5 M. Gitu ya. Baik, sampai sini dulu untuk pembahasan soal tentang kesetimbangan. Semoga bisa dipahami dan videonya tidak usah terlalu lama. Yang penting bisa masuk materinya. Terima kasih. Jangan lupa ya kalian bisa subscribe channelnya Bu Elsa ya, yaitu Elsa Ari. Baik, terima kasih sudah menonton video ini, sudah ngeklik video ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.